minta maaf ya, kesalahanku yang selama ini tolong aku dimaafkan. Langsung ngegas, ya 7 turunan kesalahanmu aku tidak akan aku maafkan. Umpamanya begitu. Maka orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang seperti itu, rugi sendiri orang ini. Kenapa? Ketika dia minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan ampunkan. Ketika dia minta maaf kepada Allah, maka dia tidak akan maafkan. Ketika dia istighfar kepada Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nangis sampai air matanya kering, tidak akan diampuni oleh Allah selama ia belum bisa memaafkan saudaranya yang ia minta maaf kepadanya. Dan bahkan air mata darah sekalipun, ketika ia minta maaf, ketika minta ampun kepada Allah, selama ia tidak bisa memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepadanya yang telah minta maaf tadi, maka Allah tidak akan maafkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Islamiyah yang dirahmati Allah, salah satu di antara yang menyebabkan dosa seseorang itu diampuni oleh Allah karena Allah menurunkan bala. Ada seseorang yang pada saat itu di dalam kitab Ar-Ruh disebutkan ia tertidur, lalu pada saat ia tertidur itu di dalam perasaannya ada orang yang sedang meratakan tanah kuburan. Kemudian pada saat dia meratakan tanah kuburan itu, lalu dia melihat seseorang. Dan ketika ia melihat seseorang itu, dia bertanya, siapa orang yang paling mulia di daerah sini? Katanya begitu. Lalu ditunjuklah yang paling mulia adalah di sebelah situ. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangkitkanlah orang ini sehingga aku bisa berbicara dengannya. Ya Allah, bangkitkanlah orang ini sehingga aku bisa berbicara dengannya. Pada saat itu tiba-tiba Allah bangkitkan. Ternyata yang bangkit itu adalah seorang yang masih muda. Lalu ia bertanya kepada orang itu, aku perhatikan engkau adalah masih sangat muda, tetapi kenapa orang-orang di sini berbicara bahwa engkaulah orang yang paling mulia di daerah sini? Lalu dia menjawab, itu kata mereka. Lalu orang tadi bertanya, kalaulah itu benar engkau adalah orang yang paling mulia, apa amalanmu? Apakah engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Apakah engkau rajin bangun malam untuk melakukan salat tahajud? Apakah engkau rajin sedekah? Lalu dia jawab, yang menyebabkan aku mulia di hadapan Allah itu adalah karena ketika aku menerima musibah dulu, aku dikasih oleh Allah musibah dan aku sabar terhadap musibah itu. Umpamanya musibah sakit, dikasih sakit dia bersabar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sabarnya orang yang dikasih musibah itu bukan berarti pasrah. Dalam artian begini, ya sudahlah, kalau nanti Allah jadikan aku sembuh, kan sembuh. Terus tidak mau berobat, sakitnya tambah parah, tambah parah, tambah parah. Masih bilang, kalau nanti Allah kasihkan aku sembuh, ya akan sembuh juga nanti penyakitku. Tidak seperti itu orang sabar itu. Orang sabar itu adalah ketika sakit segera pergi ke dokter, berobat. Itu namanya sabar. Ketika seseorang mau nyeberang jalan, sabar, itu ya harus toleh kanan, toleh kiri. Bukan sekedar nyelonong saja, pas ada mobil kenceng nyelonong, ya tewas. Itu bukan sabar, tetapi itu namanya bunuh diri. Ya, kalau nanti Allah selamatkan aku, kan aku tidak mati. Akhirnya dia ambil tali, kemudian gantung lehernya, terus loncat dari kursi. Dia mati, lehernya tercekik. Itu namanya bukan orang sabar, itu namanya orang putus asa.
Orang yang sabar itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika dikasih sakit, kemudian dia sabar terhadap penyakitnya itu, dia berobat, lalu ketika sehat, semuanya yang tadi diambil oleh Allah, rasa enaknya diambil oleh Allah, kekuatannya diambil oleh Allah, begitu sehat, enaknya dikembalikan oleh Allah, rasa nyamannya dikembalikan oleh Allah, rasa kuatnya juga dikembalikan oleh Allah. Satu yang tidak dikembalikan, yaitu rasa sakitnya tidak dikembalikan, dan dosanya juga tidak dikembalikan kepada orang itu. Kenapa? Karena sabar. Dulu ada seorang nabi bernama Nabi Daud alaihissalam. Dia berdoa, Allahumma anzilil bala, ya Allah turunkan bala kepadaku. Nabi Daud minta bala karena Allah nggak berikan bala kepadanya. Di sini ada yang minta bala kayak Nabi Daud. Ya Allah berikan aku bala, gitu ada. Sesekali boleh nyoba. Kenapa? Karena Nabi Daud tahu ketika seseorang diberi bala kemudian dia berhasil melewati bala itu, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa Nabi Daud itu diijabah. Baik, wahai Nabi Daud, doamu aku ijabah, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, tahun sekian, bulan sekian, engkau akan diturunkan bala. Benar. Tiba-tiba saat itu dia sedang dalam kerajaannya, ada burung yang sangat indah. Burung indah itu memikat setiap orang yang melihat. Mau ditangkap oleh Nabi Daud, pindah ke jendela. Didatangi oleh Nabi Daud ke jendela, pindah lagi ke jendela yang satunya lagi. Dikejar oleh Nabi Daud di jendela itu, malah terbang keluar. Dikejar oleh Nabi Daud keluar, dia masuk ke hutan, pinggir hutan, kira-kira begitu. Pada saat itu ternyata burung ini adalah sesungguhnya setan yang menyamar sebagai burung, yang ingin mengajak Nabi Daud ke tempat sebuah kolam, di mana kolam itu adalah kolam pemandian, di mana di kolam itu ada seorang perempuan cantik sedang mandi, rambutnya panjang. Namanya mandi, ya tentu tidak pakai baju. Nabi Daud melihatnya. Begitu melihat, tertarik Nabi Daud. Jadi Bapak, kalau seandainya melihat sesuatu yang seperti ini, begitu melihat mata belum berkedip, itu tidak ada dosa. Tetapi kalau sudah berkedip, itu baru berdosa. Al-ula laka wasani alaika. Yang pertama rezekimu, yang kedua balamu. Oleh karena itu, kalau belum berkedip tidak berdosa. Tapi ya jangan diusahakan nggak kedip-kedip. Begitu melihat langsung ngotot gitu. Jangan berkedip. Ya harus normal. Begitu berkedip langsung palingkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama ya boleh alhamdulillah, itu yang pertama, karena hanya sekejap, tetapi harus segera dipalingkan dari muka kita. Nabi Daud tertarik dengan perempuan itu. Pas lagi ada pertemuan di kerajaan, Nabi Daud bertanya, siapakah perempuan yang biasanya jam sekian itu mandi di daerah itu, di sendang itu, di kolam itu? Kemudian ada yang beritahu, wahai Nabi Daud, itu adalah panglima perangmu, itu istri panglima perangmu. Ternyata istrinya panglima perang yang disukai oleh Nabi Daud. Tetapi bolehkah perempuan yang sudah punya suami kemudian disukai oleh laki-laki, mau dipersunting, mau diperistri? Ya jelas tidak boleh. Secara fikih tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih istri orang, tidak boleh menikahi istri orang, tidak boleh, kecuali kalau sudah lepas dari orang itu. Lalu Nabi Daud karena sangat pengen dengan perempuan itu, punya taktik, punya strategi supaya memperoleh perempuan tadi. Akhirnya panglima perangnya disuruh untuk berperang, tapi tidak memimpin di medan laga, disuruh membawa panji, bendera kerajaan. Rata-rata orang yang memegang bendera itu gugur di medan perang. Benar, panglima perangnya Nabi Daud gugur di medan perang. Perempuan ini jadi janda. Setelah janda, dilamar oleh Nabi Daud dan dinikahi oleh Nabi Daud. Benar apa salah Nabi Daud?
menikahi seorang janda. Benar atau salah? Benar. Secara fikih benar. Kemudian sesungguhnya secara tasawuf Nabi Daud itu salah. Secara fikih benar, tapi secara tasawuf salah. Akhirnya Allah kirim dua malaikat. Malaikat yang satu menyamar sebagai seorang penggembala yang memiliki 99 kambing. Dan malaikat yang satu lagi menyamar sebagai manusia memiliki satu kambing. Menghadap kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabi Daud, aku punya satu kambing. Dan dia punya 99 kambing. Kambingku yang satu dirampas oleh ia yang punya 99 kambing. Siapa yang salah dalam hal ini wahai Nabi Daud? Langsung ditunjuk. Yang salah adalah kamu yang punya 99 kambing. Kenapa kamu sudah punya 99 kambing kok masih merampas satu kambing? Kemudian orang yang mengadu tadi bukan senang dikasih tahu, tapi malah tersenyum, malah tertawa. Senyumnya itu senyum menusuk hati Nabi Daud alaihissalam. Ternyata Nabi Daud langsung paham itu adalah teguran dari Allah. Tusukan dari ucapan dua orang yang mengadu pada Nabi Daud itu menusuk jantungnya Nabi Daud. Langsung Nabi Daud sujud pada saat itu, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Apa dosanya? Merekayasa supaya panglima perangnya meninggal agar bisa menikahi istrinya. Oleh karena itu secara fikih benar, tapi secara tasawuf itu salah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud tidak mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Sampai 40 tahun Nabi Daud berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa seperti itu sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi Daud untuk meminta maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Siapa? Yaitu suaminya perempuan tadi, panglima perangnya. Dia pergi ke kuburan dan bertanya kepada jasad yang ada di kuburan tadi, meminta maaf terhadap kesalahannya. Lalu ketika disampaikan seperti itu, wahai Nabi Daud, engkau tidak punya salah apa-apa kepadaku, maka engkau aku maafkan kesalahanmu. Dimaafkan oleh panglima perangnya yang sudah meninggal tadi. Menghadap kepada Allah, ya Allah, aku telah dimaafkan oleh panglima perangku. Lalu Allah menyampaikan, sudahkah kau katakan apa kesalahanmu kepadanya sehingga kau minta maaf? Belum wahai Allah, sampaikan. Begitu disampaikan, ternyata setelah tahu meninggalnya itu adalah karena keinginan Nabi Daud alaihissalam, karena Nabi Daud ingin kepada istrinya, ternyata tidak dimaafkan, Bapak. Istrinya diambil nggak boleh, ternyata tidak dimaafkan. Tetapi walaupun tidak dimaafkan, karena Nabi Daud telah minta maaf, maka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tugas kita kalau kita salah kepada orang adalah minta maaf. Sementara dimaafkan atau tidak dimaafkan itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketika salah lalu ia minta maaf itu sudah pasti dimaafkan oleh Allah. Tetapi orang yang minta maaf dan ia tidak mau memaafkan, itu rugi sendiri orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, aku minta maaf ya, kesalahanku yang selama ini tolong aku dimaafkan. Langsung ngegas, ya 7 turunan kesalahanmu aku tidak akan aku maafkan. Umpamanya begitu. Maka orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang seperti itu, rugi sendiri orang ini. Kenapa? Ketika dia minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan ampunkan. Ketika dia minta maaf kepada Allah, maka dia tidak akan maafkan. Ketika dia istighfar kepada Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nangis sampai air matanya kering, tidak akan diampuni oleh Allah selama ia belum bisa memaafkan saudaranya yang ia minta maaf kepadanya. Dan bahkan air mata darah sekalipun ketika ia minta maaf, ketika minta ampun kepada Allah, selama ia tidak bisa memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepadanya yang telah minta maaf tadi, maka Allah tidak akan memaafkan itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq marah kepada seorang kerabatnya namanya Mistah bin Usasa. Karena kemarahannya ini, apa yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq marah?
karena Mistah bin Usasah memfitnah Sayyidah Aisyah itu selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga membuat Rasulullah SAW sedih. Lalu pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, wallahi demi Allah aku tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah ini selama-lamanya. Mendengar itu, lalu Rasulullah bacakan ayat tentang pengampunan, di mana ketika orang yang mengampuni kesalahan orang, orang yang memaafi kesalahan orang, maka orang itu akan diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah saja mau mengampuni kesalahan orang, loh kok kita yang tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa kok nggak bisa memaafkan kesalahan orang? Allah saja yang menciptakan orang mampu mengampuni kesalahan orang. Dan kita nggak pernah menciptakan siapa-siapa, nggak pernah menciptakan orang. Kok ada orang minta maaf kepada kita nggak mau memaafkan. Maka orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang rugi sendiri. Kenapa? Dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Sebentar lagi kita Idul Fitri. Jangan sampai kita mengganjal di dalam hati. Lepaskan seluruh kesalahan orang yang ada pada diri kita. Lepaskan hati kita sehingga kita merasa tidak ada orang yang bersalah kepada kita, dan kita pun meminta maaf kepada orang yang apabila kita merasa kita bersalah kepadanya. Dan kalau kita tidak tahu salahnya apa, orang itu barangkali agak nggak enak kepada kita, maka katakan, bila aku salah, tolong maafkan kesalahanku. Sungguh aku minta halalkan seluruh yang aku lakukan kepadamu. Insya Allah dengan begitu nanti kita di Idul Fitri dengan manusia dosa kita bersih, dengan Allah 1 bulan telah diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian seperti bayi baru dilahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.